Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak saudara percaya bahwa kebugaran fisik itu penting? Setiap kita saya rasa yakin dan percaya bahwa yang namanya sehat secara jasmani, bugar secara jasmani itu penting. Di Amerika Serikat penduduknya kurang lebih 250 juta. Survei mengatakan bahwa dari 250 juta penduduk, hanya 58 juta orang Amerika yang terdaftar di klub fitness di seantero Amerika Serikat. 58 juta saja yang terdaftar. Kemungkinan juga ada yang ikut sekali-sekali tapi tidak terdaftar. Dari 58 juta yang terdaftar, 70% hanya mendaftarkan diri di klub fitness tapi tidak fitness. Artinya hanya 30% yang fitness. 70% hanya bayar iuran dan mungkin datang hanya sekali-sekali. Kalau kita bicara industri fitness, kebugaran, di Amerika Serikat dikatakan industri fitness meraup keuntungan sebanyak 21,8 miliar dolar. 21,8 billion US dollar. Itu satu jumlah yang sangat fantastik. Padahal tiap bulan orang hanya bayar kira-kira 58 dolar. Yang pakai personal trainer bayar 65 dolar. Tapi orang rame yang mau fitness, kepingin fitness, bercita-cita fitness, mereka rame beli aksesoris untuk fitness. Ya sepatu, ya bajunya, mungkin celananya, mungkin baju untuk senamnya, baju untuk berenangnya, dan lain-lain. Itu dikatakan di dalam 1 tahun orang Amerika keluarkan 30 miliar US dollar untuk alat-alat saja dan perlengkapan untuk fitness. Tapi yang fitness hanya sedikit. Kerinduan besar, pelaksanaan tidak banyak. Kalau pikir-pikir sama dengan di gereja. Berapa banyak berpikir bahwa yang namanya ibadah itu penting. Berapa banyak yang pikir bahwa yang namanya worship, menyembah itu penting. Kalau saya minta angkat tangan, pasti semua angkat tangan. Tapi masalahnya berapa banyak yang benar-benar menyembah. Berapa banyak yang di rumah memang menyembah. Kita harus belajar di dalam hidup ini untuk tidak mengecilkan arti penyembahan, meremehkan, mengabaikan yang namanya penyembahan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di dalam hidup ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun diri menjadi penyembah yang lebih baik. Lebih baik dari 5 tahun lalu, lebih baik dari tahun lalu, bahkan lebih baik dari bulan lalu. Bagaimana kita bangun diri kita jadi seorang penyembah. Karena menyembah itu adalah sebuah aktivitas spiritual yang sangat penting. Dan itu merupakan salah satu aktivitas yang akan berjalan terus sampai kepada kekekalan. Khotbah pada satu kali waktu akan berhenti kalau dunia kiamat. Bersaksi akan berhenti kalau dunia kiamat. Menginjil akan berhenti kalau dunia kiamat. Semua yang lain-lain, mengajar anak sekolah minggu akan berhenti pada waktu dunia kiamat. Segala macam bentuk pelayanan hampir 90% berhenti. Tapi yang tidak berhenti adalah menyembah. Yang akan lanjut terus sampai ke dalam kerajaan sorga. Itu sebab latihannya adalah di muka bumi. Itu sebab kita harus membawa diri semakin baik menjadi penyembah-penyembah
di akhir zaman. Hari ini saya akan bicara mengenai worship as a lifestyle. Menyembah sebagai sebuah gaya hidup. Bukan sebagai sebuah event dalam hidup. Bukan sebagai hanya sekedar acara dalam hidup. Bukan sebagai sesuatu yang kadang-kadang lewat dalam hidup. Tapi menyembah itu menjadi sebuah gaya hidup. Menjadi second nature bagi saudara dan saya. Hari ini kita belajar dari seorang bernama Daniel. Bagaimana Daniel di dalam hidupnya adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dan kita akan belajar dari dia bagaimana menjadi seorang penyembah. Apa yang harus kita jalankan? Nomor satu Bapak Ibu, kita harus menjadikan worship as a priority. Di mana kita jadikan menyembah sebagai sebuah prioritas. Menyembah sebagai apa Bapak Ibu? Prioritas. Ada banyak kita menyembah, ada banyak orang Kristen menyembah. Tapi berapa banyak kita yang masuk di dalam kategori bahwa menyembah itu adalah prioritas hidup saya. Jangan-jangan hanya jadi sebuah program dalam hidup. Itu sebabnya saya ingin bawa kita melihat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Daniel sebagai seorang penyembah menjadikan yang namanya worship, penyembahan sebagai sebuah prioritas. Satu kali terjadi masalah di dalam kerajaan. Karena sang raja pada waktu itu bermimpi. Nebukadnezar bermimpi di dalam kehidupannya. Lalu kemudian dia ingin supaya mimpinya itu diartikan. Lalu dia panggil semua orang pandai yang ada di dalam kerajaannya dan di seluruh negeri dikumpulkan orang pandai. Lalu dia berkata, tadi malam aku mimpi. Tolong artikan mimpiku ini. Dengan segera orang kan bilang, oke, kami akan belajar mengartikan mimpi itu, tapi tolong beritahukan dahulu mimpinya. Betul? Nah ini raja ini agak-agak Bapak Ibu. Jadi dia bilang gak bisa. Aku tadi malam bermimpi, aku minta mimpiku itu diartikan. Dan aku tidak akan beritahu mimpinya apa. Ini kan sesuatu yang sulit. Ancamannya adalah dibunuh semua. Semua orang pandai, semua orang berhikmat, semua dukun-dukun hebat yang katanya sakti, bisa tahu banyak hal, diancam oleh raja kalau tidak ada yang mengartikan mimpiku. Nomor satu, harus beritahu mimpiku apa. Nomor dua, mengartikan mimpi itu. Kalau tidak ada yang bisa, bunuh semuanya. Termasuk akan kena itu si Daniel dan 3 temannya. Makanya kemudian Daniel itu datang kepada pengawal raja dan meminta supaya Arioch membawa dia kepada raja. Lalu Daniel bilang, raja kasih waktu ya.
saya akan mengartikan mimpi raja itu. Pulang dia, bicara dengan 3 temannya. Mereka berdoa memohon kasih sayang Tuhan. Lalu Allah memberikan mimpinya raja itu apa. Lalu diberitahukan mimpi itu kepada raja. Menghadaplah si Daniel. Raja, aku akan beritahukan arti mimpimu itu. Dan mimpinya apa? Kaget raja. Mosok ada orang yang sehebat itu. Lalu Daniel bicara. Ada Tuhan yang bisa. Ada Allah yang mengerti, pencipta langit bumi, yang mengerti mimpimu itu dan tahu. Lalu diceritakan, raja mimpinya kan lihat patung yang besar itu kan. Patung yang sangat tinggi itu kan. Yang kepalanya dari emas itu kan. Dan diceritain satu-satu. Yang kakinya satu dari besi, yang kakinya satu itu dari tanah liat, iya kan? Kaget rajanya. Artinya raja mimpinya itu adalah begini. Muncul kemudian sebuah batu bukan karena tangan manusia. Kemudian batu itu menghantam akan patung itu. Dan patung itu hancur. Tapi batu itu justru menjadi besar. Lalu semua itu diceritakan. Saudara tahu di dalam ayat yang ke-30-an. Itu maka sang raja nyembah kepada Daniel. Kenapa? Belum pernah ada yang kayak begini. Saudara itu coba kalau ketemu ada orang yang biasa ke orang pinter, tanya aja. Kamu biasa ke orang pinter ya? Ya nggak boleh lah ke orang pinter ya kan. Orang pinter itu adanya di mana? Orang pinter itu adanya di universitas. Profesor-profesor itu. Tapi maksud saya bukan. Ini orang pinter yang hidup di goa-goa itu loh Bapak Ibu. Orang pinter yang dalam pengertian dukun, paranormal. Apa ada? Orang mimpi lalu datang kepada orang pinter. Lalu bilang, saya tadi malam mimpi mbah. Oh iya, pasti mbahnya bilang apa? Mimpinya apa? Masa kita bilang gini mbah, saya tadi malam mimpi mbah. Tolong mbah kasih tahu artinya mimpi. Tapi juga mbah harus kasih tahu saya, mimpi saya apa? Itu kalau nggak dilempar sandal, sudah bagus Bapak Ibu. Karena orang pinternya akan bilang apa? Mimpimu apa? Cerita dulu baru aku artikan. Tapi kalau saudara bilang, saya ingin ya mbah, saya dikasih tahu tadi malam mimpinya apa. Lalu artinya apa? Percaya saya, diusir kita. Kamu itu melecehkan ya, mau main-main ya ke sini. Kan kira-kira begitu. Kenapa? Karena nggak bisa. Daniel dipakai Tuhan bisa. Ini sesuatu yang sangat indah. Karena Daniel itu adalah seorang penyembah yang hidup dekat dengan Allah. Allah itu hidupnya dekat dengan penyembah. Dan Allah paling suka itu memberitahukan rahasia kepada penyembah. Daniel adalah penyembah. Itu sebabnya di dalam hidup itu menyembah itu harus menjadi fondasi kehidupan kita. Bukan asal-asalan dilakukan. Bukan ya kalau lagi kepingin, lagi mood kita menyembah. Lagi gak mood, 6 bulan gak pernah menyembah. Kita harus belajar menyembah itu adalah pertolongan pertama saat kita menghadapi apa? Menghadapi masalah, menghadapi apapun di dalam hidup. Kita harus belajar menyembah. Supaya ketika saudara menyembah, lalu ada masalah, nomor 1 Anda kuat. Nomor 2 Anda bisa dapat pertolongan. Nomor 3 bisa dapat hikmat Allah dalam menyelesaikan masalah. Ini penting Bapak Ibu. Dijadikan menyembah itu sebagai pertolongan pertama di dalam hidup. Berapa banyak kita hidup menyembahnya itu asal-asalan. Menyembah hanya kalau ada waktu. Menyembah kalau kepingin. Kalau kepingin. Dan berapa banyak kita menyembah untuk kepentingan diri sendiri. Menyembah itu sesuatu yang kita berikan kepada Allah. Tidak boleh ada di dalamnya maksud tujuan yang lain-lain. Mari kita belajar itu. Menyembah itu adalah sebuah keputusan hidup. Komitmen hidup. Decision of life. Bahwa saya ingin menjadi penyembah. Berapa banyak di dalam hidup saudara. Menyembah itu begitu sulit. Karena kita selalu bilang sama Tuhan. Tuhan bukan apa-apa. Eka ini loh sibuk Tuhan.
Berapa banyak kita selalu dengar orang, saya tidak bisa menyembah Tuhan karena saya ini orang sibuk. Saya beritahu Bapak Ibu, sebaiknya alasan itu jangan dipakai. Bahaya. Memakai alasan, Tuhan maaf ya, saya nggak bisa nyembah karena saya sibuk. Pabrik saya ini loh banyak, yang saya urus ini banyak. Maaf Tuhan, saya sibuk. Nanti kalau Tuhan udah nggak sabar, dia jawabnya begini gimana? Nah, kamu kayaknya terlalu sibuk di bawah, naik sini nak. Tak jemput nak, naik sini ya. Kan sibuk ya menyembah di bawah nggak bisa nyembah ya. Di sini agak sepi nak, sini. Lalu Tuhan jemput kita gimana? Jangan pakai alasan sibuk. Jangan pernah pakai. Karena semua orang sibuk. Yesus pun di dalam dunia 2000 tahun sibuk. Tapi dia tetap punya waktu. Mari belajar di dalam hidup ini, ambil satu komitmen. Jangan gini-gini terus. Saudara punya perusahaan 7, 8 tahun, 10 tahun, gitu-gitu aja gimana? Enggak puas. Sama. Allah lihat saudara nyembahnya gitu-gitu aja, juga enggak puas. Kita juga nyembahnya saya kok gini-gini aja. Harus belajar enggak puas. Tapi banyak orang di dalam hidup, penyembahan itu bukan prioritas. Makanya dia tidak pentingkan yang namanya kualitas. Coba perhatikan kualitas menyembah saudara. Berapa banyak saudara menyembah sambil pegang gadget? Berapa banyak? Sambil menyembah itu jawab BlackBerry, BBM. Mulut nyembah, tangan juga main. Gimana sih? Fokus dong. Amin Bapak Ibu, fokus. Nggak bisakah hidup tanpa itu semua? Taruh, nyembah benar-benar. Karena menyembah harus jadi prioritas. Saya membaca kisah mengenai sebuah pesawat Boeing 777. 8 September 2015 mau terbang dari sebuah airport di Amerika namanya McCarran. Mau terbang ke London, ke Gatwick Airport. Penumpangnya 170. Duduk di dalam. Tiba-tiba Bapak Ibu, sayap kiri terbakar. Api keluar. Untung belum terbang. Jadi kemudian pilot itu kasih pengumuman untuk evakuasi. Dan dikasih pengumuman 170 atau seluruh pesawat harus kosong dalam waktu 1 menit. Jadi saudara, evakuasi itu tidak pernah lama. Permintaannya 1 menit. Karena dikhawatirkan pesawat meledak. Evakuasi 170 orang keluar dari pintu samping-samping yang ada harus dalam waktu 1 menit. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kisah nyata ini. Ternyata orang-orang itu sambil mau keluar, buka bagasi yang di atas, cabin. Ambil dulu tasnya. Lalu dihitung, satu orang tertunda 5 detik. Maka 170 orang tinggal dikali. Diminta keluar dalam waktu 1 menit, delaynya saja 6-7 menit. Itu pesawat bisa langsung meledak. Bapak Ibu, dengan orang di dalam. Siap mau keluar dengan tas kabinnya. Orang-orang Amerika yang pandai dan yang mengatur semua ini, geleng kepala. Kok bisa sih? Masih sempat-sempatnya mau ambil tas kabin dan bawa turun. Kok bisa sih? Ngambil tas dan meresikokan nyawa hilang. Mereka bingung. Tapi itulah manusia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu bapak-bapak pejabatnya lupa baca ayat masalahnya. Nggak tahu bahwa ternyata ada ayat begini. Nah, disinilah kita belajar dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang jadi prioritas kita? Kalau tas itu jadi prioritas kita, ya kita akan korbankan apa-apa. Pertanyaannya, apakah worship menjadi prioritas dalam hidup? Apakah saudara menyembah tiap hari? Atau jangan-jangan menyembahnya cuma seminggu sekali?
Pas jam 10 sampai jam 12 siang. Di Happy Family Center. Hari Senin sampai hari Sabtu lupa semua. Karena sibuk. Mari kita berubah. Mari kita jadikan yang namanya menyembah itu prioritas hidup. Saya dan Ibu Agnes menikah 20 tahun. Selama kami itu ada di Surabaya sama-sama, kita akan menyembah dari buka hari dengan Tuhan, tutup hari dengan Tuhan. Selalu sama-sama. Selalu itu. 20 tahun. Sampai hari ini. Sampai tadi malam. Dan akan lanjut terus. Nyembah. Suami istri di sini harus belajar nyembah sama-sama. Mesbah keluarga seminggu sekali sama anak-anak. Anak-anak mau ke sekolah itu tumpang tangan, Bu. Doain tumpang tangan, berkati. Amin. Berkati dalam nama Yesus, berkati kamu dalam nama Yesus, berkati. Jangan goblok, welek, buang sial kamu itu. Jangan gitulah, Bu. Tapi mari kita belajar dalam hidup ini lakukan yang baik. Jadikan penyembahan itu apa? Sebuah gaya hidup. Di mobil sendirian nyanyi nyembah. Di atas pesawat duduk diam, orang kira saudara tidur. Dalam hati engkau sedang nyembah. Amin Bapak Ibu. Ngulek sambal bawang ya. Wah, sampai netes-netes saudara. Tuhan kira nangis sambil nyembah, ternyata itu kena bawang saudara. Mari jadikan worship sebagai prioritas hidup. Bangun penyembahan di dalam hati, dalam hidup. Ingat, suami tidak bisa nunut penyembahan istri. Dan istri tidak bisa nunut penyembahan suami. Masing-masing harus memberikan porsinya sendiri-sendiri kepada Allah. Yang kedua, kita lihat bersama-sama bagaimana membangun diri menjadi seorang penyembah. Membangun itu menjadi sebuah lifestyle. Kita harus membangun itu. Worship is a schedule activity. Menyembah itu harus dijadikan sebuah aktivitas yang terjadwalkan dengan baik. Kenapa manusia gagal menyembah? Karena tidak dijadwalkan dalam hidup. Itu saja. Kalau saudara bisa menjadwalkan, saudara akan melakukan. Kenapa bisnismen itu bawa agenda? Karena supaya dia bisa menulis apa-apa yang penting. Biasanya bisnismen bagi 3. Kategori A, paling penting hari ini harus selesai. Kategori B, hanya dikerjakan kalau A sudah selesai. Kategori C, dikerjakan kalau ada waktu hari ini atau besok. Kan begitu. Nah, penyembahan masuk kategori mana? Kalau saudara buka agenda saudara, ada nggak tulisnya penyembahan? Nggak ada. Karena saudara tidak buat penyembahan menjadi sebuah agenda, sebuah jadwal di dalam hidup. Coba lihat Daniel dalam Fatsal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi pada waktu itu dibuat sebuah peraturan. Semua orang tidak boleh berdoa kepada Allah manapun, kepada dewa manapun selama sebulan. Mau minta apa-apa harus mintanya kepada raja, berdoanya untuk dan kepada raja. Ini peraturan dibuat bukan untuk apa-apa, hanya untuk menjatuhkan Daniel yang memang suka menyembah Allah sehari 3 kali. Begitu Daniel dengar peraturan itu, dia pulang tetap melakukan seperti yang dia lakukan, menyembah Allah 3 hari, dan hukumannya dia kena, yaitu dimasukkan dia itu ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar di dalam hidup ini. Daniel menjadi seorang penyembah luar biasa, menerima begitu banyak rahasia-rahasia, bahkan rahasia-rahasia mengenai akhir zaman yang belum kita pahami dan ketahui. Daniel sudah terima karena dia adalah seorang penyembah. Dan dia bisa jadi seorang penyembah karena dia menjadwalkan penyembahannya. Saudara dan saya punya jadwal kok.
Semua kita punya jadwal. Businessman, businesswoman, atau tidak bekerja, no business. Kita punya jadwal. Kita punya jadwal kapan kita bangun pagi. Kita punya jadwal kapan kita tidur. Loh, saya tuh enggak punya Pak jadwal tidur Pak. Sak ngantuk itu pun enggak punya jadwal pun adalah sebuah jadwal. Tolong dipahami. Tidak punya jadwal pun adalah sebuah jadwal. Oh saya blok A, saya blok B, oh saya enggak blok-blokan, non-blok. Non-blok itu pun sebuah blok. Kan begitu. Jadi hidup ini menjadwal atau tidak menjadwal, dua-dua itu jadwal. Satunya rapi, satunya kurang rapi, tapi tetap jadwal. Saudara tetap bangun pagi mandi. Ada yang nggak mandi tadi ke sini? Jangan angkat tangan karena kasihan sebelahmu. Ya. Kita bersih-bersih, kita mandi. Saudara makan tiap hari. Ada jadwalnya orang makan itu. Tiap kita beda-beda. Makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam. Oh saya itu makan suka kok Pak. Saya nggak sibuknya Pak, kadang-kadang makan jam 4 Pak, kadang-kadang setengah 5, itu pun jadwal. Nggak ada nggak punya jadwal, semua ada jadwal. Pulang rumah nggak menentu, itu pun jadwal, jadwalnya tidak menentu. Kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dalam hidup ini kalau kita tidak pernah mengagendakan yang namanya worship, maka worship penyembahan tidak akan pernah dijalankan dengan baik. Jadi jadwal yang teratur membuat penyembahan jadi teratur. Harus dibangun itu di dalam hidup kita. Jadwal yang teratur memungkinkan menyembah saat waktu stres. Kalau sudah biasa menyembah, sudah membangun jadwal-jadwal yang benar dalam menyembah. Waktu terjadi apa-apa pun kita itu kepingin menyembah. Waktu mengalami persoalan, stres hidup kita masih bisa menyembah. Jadwal yang teratur membuat hati itu lebih siap menyembah. Kalau saudara tahu, saudara itu makannya selalu 12:30 siang. Jam 12, alarm perut sudah mulai bunyi. Kerasa kita. Begitu kita 12:30, makanan di depan kita. Wow, itu makanan sangat nikmat. Kenapa? Karena tubuh jiwa kita udah siap menyantap makanan itu. Sudah diprogram, sudah dijadwal, sudah diplanningkan. Nyembah itu sama. Kalau saudara planningkan, saya akan menyembah setiap jam 10 malam. Nanti kalau sudah mulai dekat-dekat jam 10, itu kita mulai kerasa. Begitu kita jam 10 kita nyembah, itu nyembahnya enak. Langsung bawa kita masuk hadirat Tuhan. Ini yang kita harus jalankan. Ini yang kurang Bapak Ibu. Ini yang kurang. Bahkan saya di dalam sekolah Alkitab pun sehingga saya tidak pernah diajar untuk menjadwal yang namanya penyembahan pribadi itu. Tapi di dalam praktek kehidupan saya bilang ini sesuatu yang sangat baik dan penting untuk kita lakukan, menjadwal. Ada satu desa yang di Amerika Serikat. Desa ini mempunyai sebuah jam desa yang dibangun di tengah-tengah. Desa ini ada satu tugu, di atasnya kasih jam besar. Tapi aneh katanya orang-orang desa. Jam kita ini aneh banget. Matahari selalu bangun lebih pagi daripada jam kita. Akhirnya kemudian saudara, jamnya ini lambat gitu ceritanya. Jamnya lambat. Lalu kemudian lama-lama berganti. Siang mereka tidur, malam mereka kerja. Karena ngikuti jam. Ternyata jamnya lambat Bapak Ibu. Sampai datang seorang turis. Lalu turisnya bilang, kalian kok terbalik sih? Iya, kami istimewa banget daerah sini. Karena jam matahari di tempat kami dan di tempat lain berbeda. Kami ingin minta presiden untuk meresmikan ini. Desa kita sebagai desa yang paling unik seluruh Amerika. Terus turisnya bilang, bukan, coba kita periksa jamnya. Jadi waktu jamnya diperiksa saudara, ternyata jamnya itulah tidak tepat waktu. Jamnya itu muternya lambat sekali sampai terbalik 12 jam. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Karena di dalam jam itu ada burung membuat sangkar dan bertelur. Menghambat jamnya muter Bapak Ibu.
Nah, ini jadwal itu artinya kita juga harus hati-hati dalam penjadwalan kita. Supaya di dalam kehidupan saudara dan saya nggak salah. Ada orang yang jam 4 pagi bisa bangun nyembah Tuhan enak. Tidak semua orang bisa bangun jam 4 pagi nyembah. Orang lain nggak bisa. Yang ini bisa, si A nyanyi nyembah Tuhan jam 4 pagi. Wow, semangat seger dia. Si B begitu mulai haleluya dapat penglihatan dia. Begitu mulai dapat penglihatan. Lalu bahasa rohnya agak aneh saudara. Oh ini ngantuk dah ini. Nggak bisa ini. Ya cari jadwal yang mana saudara bisa. Dulu waktu saya sekolah di Amerika Serikat, salah satu jadwal saya adalah berdoa habis makan siang. Selain doa pagi, doa malam saya, doa siang. Saya makan secepat-cepatnya, jam 12. Kemudian saya lari pergi ke kapel, lalu saya masuk ke kapel sendirian, gak ada orang, lampu pun mati. Hanya dapat penerangan dari jendela. Saya berlutut sendiri di depan kapel. Saya berdoa di situ. Saya tumpahkan hati saya, unek-unek saya berdoa, saya memuji, saya menyembah ya di situ setiap hari. Ya, kalau orang itu mau ketemu saya gampang dibuntuti. Karena hidup di Amerika itu kan rapi hidupnya, tersusun. Kadang-kadang orang itu mau ketemu saya itu dia tahu jam 5 sore lebih 15 Pak Hani ada di tikungan mana. Pasti kalau di Sanggong pasti ketemu. Karena rapi saya itu kerjanya di sana. Ikut orang Amerika kan rapi. Jam 5 selesai, ngetek apapun kalau selesai nggak selesai tutup. Jalan, ambil jaket, kita mulai jalan. Nah, orang bisa tahu kita sampai di sini berapa menit, sampai di sini jam berapa, udah tahu. Nah itu yang saya lakukan, bagaimana saya bangun hidup penyembahan saya. Sampai hari ini saya bangun hidup penyembahan saya. Saya berdoa Tuhan bawa saya menjadi penyembah lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Saya belum puas dengan penyembahan saya. Saya belum puas dengan jam yang saya berikan pada Allah. Saya mau lebih lagi dan lebih lagi. Dan saya berharap Bapak Ibu jangan pernah puas dengan jam-jam doa saudara. Dengan jam-jam penyembahan saudara. Bangun lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tingkatkan itu di dalam hidup saudara. Itu yang indah. Worship adalah aktivitas yang terschedulkan. Yang ketiga, yang terakhir. Membangun diri menjadi penyembah, kita harus mengerti bahwa worship is a spiritual warfare. Penyembahan itu adalah sebuah peperangan rohani. Jadi saudara harus mengerti, menyembah itu bukan piknik. Penyembahan itu bukan pijet, relaksasi. Penyembahan itu justru adalah peperangan rohani. Dan kita harus siapkan mental untuk itu. Kalau saudara baca itu di dalam Daniel 10 ayat 2, 3 dan ayat 13. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Dan kita tahu bahwa dia berkabung 3 minggu penuh. Tapi ayat 13 bilang itu terjadi karena ada pertentangan. Ada yang namanya perkelahian di udara. Terjadi spiritual warfare selama 21 hari. Jadi apa yang diminta Daniel itu sudah dikirim dari sorga. Di tengah jalan terjadi peperangan antara yang membawakan hasil doanya dengan kuasa setan yang sedang menyerang. Itu sebabnya dari hari pertama berakhirnya sampai 21 hari lamanya. Akhirnya dapat kemenangan itu. Dan disinilah kita belajar satu hal. Bahwa setan itu menjadi panik kalau saudara dan saya menyembah. Amin. Setan itu menjadi panik ketika saudara dan saya menyembah. Saudara tahu setan tidak pernah takut saudara datang gereja. Tidak pernah takut. Asalkan saudara datang ke gereja, main-main. Asal-asalan.
Setan tidak pernah takut saudara ada di dalam gereja. Asalkan saudara tidak dengar khotbah baik-baik. Setan lebih senang kalau saudara itu main gadget saudara. Dia tepuk tangan, dia bilang good. Oh jadi denger no pendeta gendeng itu. Oh jadi denger no, main aja gadgetmu. Gitu. Setan itu paling senang. Gangguin orang supaya orang itu jangan fokus kepada ibadah. Senang dia. Membuat orang itu merasa dia ibadah tapi sebenarnya tidak ibadah. Oh setan juga senang itu. Hati-hati. Jangan-jangan hal ini bisa terjadi pada kita. Setan punya strategi untuk menggagalkan penyembahan saudara. Ini yang kita harus tahu. Ada 10. Nomor 1. Kesibukan. Ini strategi setan. Setan itu senang saudara sibuk dan membuat saudara sangat sibuk sampai saudara itu apa? Tidak bisa menyembah. Sibuk. Sampai tidak menyembah. Senang dia. Karena kalau saudara menyembah terjadi gempa bumi pada setan dan kerajaannya. Setan stres kalau saudara itu menyembah. Stres dia. Nomor 2 kemalasan. Males. Kalau sudah datang males. Males doa. Males nyembah. Males baca firman. Wow setan senang tepuk tangan. Bagus nak. Lanjut nak sampai pada kekekalan. Begitu saudara. Nomor 3 kesenangan. Pleasure, kenikmatan hidup, kesuksesan. Saudara terbuai dengan semua kenikmatan hidup. Sampai engkau tidak punya waktu menyembah. Setan senang itu. Good, jalanin terus. Fokus ke sana, jangan fokus menyembah. Setan tidak pernah takut saudara pakai salib besar. Saudara pakai ke gereja pun pakai mahkota salib, setan tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh menyembah baru dia takut. Nomor 4, penderitaan. Kadang-kadang orang itu dibawa menderita sedemikian rupa sampai nggak bisa nyembah udah. Karena dia fokus pada penderitaannya. Lalu dia bilang buat apa menyembah. Nomor 5, kepahitan. Orang kadang-kadang jadi pahit. Heran kadang-kadang anak Tuhan si A pahit sama si B. Yang kena Tuhan. Yang jadi kambing hitamnya itu Tuhan. Si A pahit sama si B. Terus bilang gini, wes dak gereja-gerejaan. Wes dak Tuhan-Tuhanan. Wes dak pelayanan-pelayanan. Terakhir, wes dak Kristen-Kristenan. Tuhan bilang, nak, aku salah apa? Kamu ribut sama orang lain. Aku yang kena, pantes tak? Ini loh. Ini banyak orang Kristen kayak begini sifatnya. Geger sama orang lain. Yang kena Tuhan. Yang kena gereja. Mari belajar dewasa. Apa salah Tuhan? Dalam hal ini. Tapi itulah setan tepuk tangan. Supaya Anda jangan menyembah. Yang keenam, kekecewaan. Kekecewaan. Di mana manusia kalau hidup banyak kecewanya, kecewa. Susah menyembah. Hati-hati dalam hal ini. Nomor 7, sakit hati. Sakit hati membuat orang tidak bisa menyembah. Nomor 8, hati yang tidak mengampuni. Unforgiving heart. Simpan salah orang. Gimana bisa nyembah? Benci orang. Gimana bisa nyembah? Cannot Bapak Ibu, cannot. Nomor 9, marah sama Tuhan. Tuhan begitu suci, Tuhan begitu sempurna. Masih bisa marah sama Tuhan. We. Kan gitu. Marah saya sama Tuhan. Tuhan salah apa? Orang yang marah sama Tuhan tidak akan bisa nyembah Tuhan. Nomor 10, ketidakpercayaan. Dah aku tidak percaya. Omong kosong, mustahil. Oh, yang kayak begini susah nyembah. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ini semua strategi setan. Tujuannya hanya satu. Anda boleh jadi Kristen, tapi Kristen tanpa penyembahan.
Dan kalau itu sudah terjadi dalam hidup saudara, dia sedang senang dan tepuk tangan. Ya, harus rubah. Harus kita ubah itu dari hidup kita. Kita akan bilang, setan mulai hari ini aku akan jadi penyembah Allah. Bangun tidur menyembah. Malam mau tidur nyembah. Gitu. Ingat Tuhan di jalan nyembah. Ini Bapak Ibu. Ini yang harus terjadi. Nah, strategi untuk membentengi penyembahan nomor 1, saat teduh yang baik. Saat teduh. Schedule-kan saat teduh saudara supaya saudara bisa berhubungan yang baik dengan Allah. Nomor 2, baca Alkitab yang banyak. Zaman sekarang itu orang baca Alkitab itu 2 ayat. Tapi baca majalah, 4 majalah habis. Koran 3. Saya pernah baca di dalam koran. Katanya orang top, bisnismen top Jakarta. Itu baca koran. Itu sampai 45 sehari. Majalah 4. Itu di mobil. Macet, baca majalah. Taruh, ambil majalah lain. Koran, baca. Tiap hari. Nah, kita anak Tuhan. Baca ayat. 2. Kalau pendeta bilang, mari kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Masya Allah pendetaku ini. Gitu. Cek banyaknya ayatnya. Ampun deh Pak Pendeta, ampun Pak Pendeta. Ayat 20 itu banyak sekali. Saya dulu suka bikin yang namanya renungan-renungan di Facebook. Kadang-kadang panjang. Sekarang saya masih lihat kalau ada teman-teman itu kalau bikin panjang-panjang segini. Sampai kadang-kadang ada yang saya bilang, tiap hari dia keluarin renungan panjangnya segini. Gimana itu dilihat itu dari gadget kita. Hurufnya kecil-kecil, panjang segini. Saya bilang, ojo panjang-panjang. Wong pendek belum tentu dibaca kok. Ya enggak? Iya. Lalu saya ganti sekarang. Saya ganti dengan gambar. Saya kasih kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Udah itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Ambilin ayat taruh 1. Udah. Dengan pemikiran. Semoga dibaca. Itu pendeta sampai nelongso. Iya, semoga dibaca. Kenapa? Kalau dikasih tulisan begini panjang di Facebook. Banyak dilewati. Tidak usah kepanjangan. Iya kan? Tapi kalau dikasih gambar, itu pun harus cari gambar yang menarik. Gambar yang menarik, kata-kata mutiara, minta Tuhan beri saya kata-kata mutiara untuk sampaikan. Kasih saya ayat, udah pendek-pendek aja. Dengan harapan dan doa, Tuhan Yesus semoga dibaca sama teman-teman. Lu sungguhan saudara tak tumpang tangan itu. iPhone saya dalam nama Yesus. Biar ini dibaca banyak orang berubah bertobat. Gitu saudara. Kenapa? Karena saya tahu warga negara dunia maya, netizen katanya. Itu gak suka panjang-panjang. Saudara suka yang panjang-panjang. Nah, kenapa saya bikin video lensa firman itu 3 menitan? Kenapa gak yang 40 menit, 50 menit? Itu pun saya bagi khotbah hari Minggu. Dan lensa firman, 2 hal yang berbeda. 3 menitan. Karena saya tahu orang gak mau buang wifi-nya sampai 30 menit. Iya kan? Duit wifi itu katanya. Lalu yang tidak mempermasalahkan wifi, mereka akan bilang, oh panjang amat video ini. Sama kok. Saya kalau ada video dikirimi orang itu saya lihat dulu. Saya tekan, saya play. Setelah play saya lihat kanan bawah berapa menit. 21 menit, nanti saja. Tapi kalau 1 menit, 2 menit saya mau. Makanya saya bikin lensa firman itu 2-3 menit itu Bapak Ibu. Dengan maksud tujuan kalau orang lihat tidak lama semoga didengar semua firmannya dari depan sampai belakang. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau dapat lensa firman itu sebarkan supaya jadi berkat. Saudara pikir bikinnya gampang, sulit. Itu tiap bulan buang duit semuanya itu Bapak Ibu. Memproduksi semua itu. Apakah uang masuk? Enggak ada pikiran uang. Saya memikirkan itu sebagai sebuah pelayanan di udara. Itu. Ministry on the air. Itu kan maksudnya.
Semoga dapat jiwa kembali ke dalam jalan yang baik dan benar. Jadi yang ketiga adalah jaga hati Bapak Ibu. Jaga hati, waspada. Supaya kita bisa menyembah. Harus jaga hati kita. Supaya jangan ditembak setan hati kita. Sehingga kemudian kita tidak bisa menyembah. Saya membaca kisah mengenai seorang hebat. Di Amerika itu Bapak Ibu. Di Amerika ada beberapa state yang boleh piara binatang liar. Macan boleh piara. Ya, tiger gitu, lions boleh piara. Biasanya orang Amerika beli yang kecil-kecil, yang masih kecil, anakan itu. Peluk-peluk, mainan, memang lucu. Tiger kalau masih kecil lucu. Kalau sudah besar kita yang lucu katanya dia. Iya, waktu kecil dia yang lucu. Wah, dalam tiger itu Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun 2 tahun dia jadi dewasa. 1 tahun 2 tahun. Jangan main-main. Yang dulu kecil-kecil, udah gede. Udah gede. Nah, satu kali waktu, biasanya orang-orang itu kalau sudah piara-piara begitu, waktu sudah gede kaget, udah gede. Akhirnya dikerangkeng, kalau enggak dipanggilin orang. Nah, yang dipanggil itu ahli. Ahli untuk menjemput binatang piaraan yang sudah terlalu besar dan itu memang buas. Namanya adalah Joe Taft. Ini orangnya di Amerika. Dia datang dari Indiana. Dia punya satu tempat khusus nampung semua binatang piaraan yang buas-buas itu yang sudah jadi besar ditampung oleh dia. Dan dia sendiri piara dari kecil sampai besar juga. Jadi di dalam rumahnya Joe itu dia sama macan itu, sliwer-sliwer itu begitu. Nonton TV macan lewat, ntar duduk di samping di sofa, dilewatin, dilangkai gitu segala macam. Nah, selama dia sehat no problem. Problemnya terjadi waktu dia sakit. Dia sakit jantung lalu dia di bypass. Di situ situasi jadi berubah. Lalu dibangun oleh dia di dalam rumahnya itu, di tengah-tengah rumahnya itu binatang buas sliwer-sliwer begitu banyak. Dibangunin sebuah tempat kerangkengan kayak penjara begitu segi 4. Di dalam dikasih tempat tidur. Dan dia tidur di dalam. Dan dia kunci itu dari dalam. Jadi binatang-binatang seliwer-seliwer. Cuma bisa lihat dari luar aja saudara. Dia di dalam. Kenapa? Karena dia belajar untuk memproteksi dirinya. Supaya tidak menjadi dendeng Bapak Ibu. Kalau enggak ini jadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Masalah sekali karena binatang-binatang itu tidak bisa dijinakkan sebenarnya. Itu sebabnya di dalam hidup kita harus belajar untuk menjaga diri sedemikian rupa. Memagari diri sedemikian rupa. Supaya jangan setan bisa tembak kita. Supaya kita bisa bangun diri kita menjadi seorang penyembah. Amin Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini saudara merasa dari 10 strategi setan ada yang ditembakkan kepada saudara. Mari jangan mau terima. Saudara berkata ini waktunya saya bangkit. Ini waktunya saya akan berubah. Ini waktunya saya akan menjadi seorang penyembah. Tahun 2016 jadikan tahun di mana spiritual awakening engkau bangkit dan menjadi seorang penyembah. Bukan menyembah supaya dilihat orang, tapi menyembah supaya Tuhan itu lihat dan Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan saudara. Jadikan penyembahan itu sebagai sebuah prioritas di dalam hidup saudara. Schedulekan, jadwalkan akan penyembahan saudara. Dan hidup hati-hati karena menyembah itu adalah peperangan rohani. Tapi saudara, ketika engkau menyembah, engkau akan rasakan kemenangan-kemenangan Allah berikan kepada saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.